Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai sesi yang kedua, yaitu adalah mempelajari mengenai matematika peminatan. Ya, jadi hari ini tuh kita akan berbicara mengenai sudut rangkap. Jadi lanjutan dari materi yang sebelumnya. Oke. Oke, jadi kalau misalkan kita berbicara mengenai sudut rangkap itu sendiri di beberapa buku biasa disebut sebagai sudut ganda. Jadi kalau misalnya kalian melihat istilahnya adalah sudut ganda, yaitu sama saja dengan yang namanya adalah sudut rangkap. Nah, untuk memotivasi kita pada kesempatan pagi hari ini, saya mengutip satu quote dari Imam Syafi'i, bahwa ilmu tidak akan diraih kecuali dengan ketabahan. Jadi artinya kalau misalkan kalian sedang belajar, walaupun belajarnya dari rumah, maka tetap harus semangat untuk belajarnya. Supaya apa? Supaya kalian bisa mendapatkan ilmu yang berkah, yang insya Allah bisa digunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini itu ada beberapa. Jadi kalau misalkan saya buat di sini itu ada 4. Yang pertama adalah kalian mampu menurunkan rumus sinus dari 2A. Yang kedua yaitu adalah menurunkan rumus juga kosinus dari 2A. Lalu yang ketiga menurunkan rumus tangen 2A. Dan yang terakhir adalah mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut rangkap. Jadi kita turunkan dulu rumus-rumus ini. Jadi nggak hanya dihafalkan saja, tetapi kita tahu dari mana rumus tersebut berasal. Ya, jadi kita mulai di sini adalah dari pengetahuan penurunan rumus. Lalu kemudian kita akan selesaikan soal-soal yang berkaitan dengan sudut rangkap. Oke. Bagian pertama yaitu adalah kita akan berbicara mengenai penurunan rumus. Nah, saya akan turunkan untuk bagian pertama yaitu adalah rumus sinus dari 2A. Nah, kalau kita berbicara mengenai sinus daripada 2A, pengetahuan kita terhadap materi yang sebelumnya, satu subbab yang sebelumnya itu sangat diperlukan. Yang mana itu? Yaitu adalah jumlah dua sudut. Ya, jadi rumus jumlah dari dua sudut. Nah, sinus A tambah B. Kalau kemarin sinus A tambah B itu adalah sin A cos B tambah cos A sin B. Sin cos, cos sin. Gitu ya. Nah, itu kita akan pakai di sini. Nah, makanya gimana? Kalau misalkan kita logikakan sinus 2A. Sinus 2A itu artinya adalah sinus A ditambah dengan A, ditambah dengan dirinya sendiri. Makanya dia rangkap atau dia ganda. Kalau yang kemarin A tambah B, kalau sekarang A tambah A. Artinya ketika diubah pun ke dalam bentuk perumusan, maka nanti menjadi sin A cos A tambah cos A sin A. Jadi sin cos, cos sin. Nah, jadi sin A cos A itu akan sama dengan cos A sin A. Ingat bahwa perkalian berlaku sifat komutatif. Jadi sin A cos A ya sama aja dengan cos A sin A. Artinya bahwa ini bentuknya bisa digabung. 1 ditambah 1 maka menjadi 2 sin A cos A. Oke, jadi dapatlah rumus sinus 2A itu menjadi 2 sin A cos A. Nah, pengetahuan ini bisa menjadi berkembang. Kalau misalkan nanti yang ditanyakan adalah sin 3A, maka menjadi dijabarkan menjadi sin 2A tambah A. Seperti itu. Atau misalnya adalah sin 4A, maka dijabarkan menjadi sin 2A tambah 2A.
Oke, nah jadi dasarnya adalah materi yang sebelumnya, penjabaran daripada sinus untuk jumlah sudut. Karena kita berbicara minggu lalu itu adalah jumlah sudut dan selisih sudut. Kalau yang hari ini kita berbicara mengenai jumlah sudut saja. Oke, kemudian kita akan turunkan nilai atau rumus dari cos 2A. Sama seperti sin 2A. Maka cos 2A itu dijabarkan menjadi cos A tambah A. Ingat, penjabaran cos. Kalau kemarin cos itu dijabarkan menjadi cos. Cos sin sin. Dan ingat bahwa kalau ditambah sudutnya, maka ketika dijabarkan dia akan berlawanan. Maka berubah menjadi pengurangan. Maka ini pun akan berlaku, yaitu adalah cos A kali cos A kurang sin A kali sin A. Maka cos kali cos menjadi cos kuadrat dikurang sin kali sin menjadi sin kuadrat. Maka cos 2A itu rumusnya apa? Rumusnya adalah cos kuadrat A dikurangkan dengan sin kuadrat A. Tetapi kita juga ingat bahwa ada yang dinamakan dengan identitas trigonometri. Ada 3 rumus identitas trigonometri. Yang paling sering kita pakai adalah cos kuadrat A tambah sin kuadrat A sama dengan 1. Jadi hati-hati terbalik. Kadang-kadang siswa itu sulit membedakan karena rumus ini mirip seperti rumus identitas. Bedanya cuma ini pakai kurang. Kalau identitas, kalau ini berubah jadi tambah, maka nilainya bukan lagi cos 2A, tetapi nilainya adalah 1. Oke ya, jadi dibedakan. Nah, dari sini pun bisa diturunkan lagi 2 rumus. Jadi selain daripada cos 2A itu adalah cos kuadrat A kurang sin kuadrat A, maka 2 rumus tersebut adalah yang ini. Ya, kita coba turunkan dari pengetahuan kita tentang identitas trigonometri, di mana rumusnya itu adalah cos kuadrat A tambah sin kuadrat A sama dengan 1. Jadi mirip ya. Si merah ini mirip dengan yang di sini, hanya ininya. Ini kurang, di sini tambah. Nah, saya jabarkan cos. Oke, cos kuadrat A itu berarti sama dengan 1 kurang sin kuadrat A. Maka berubahlah di sini. Oke, dikurangkan dengan sin kuadrat A, buka kurungnya. Minus 1 sin kuadrat A kurang 1 sin kuadrat A, berarti menjadi minus 2 sin kuadrat A. Maka rumus yang kedua dari cos 2A itu adalah 1 kurang 2 sin kuadrat A. Oke, rumus ketiga, balikkan lagi, identitas lagi. Tetapi yang diubah itu adalah sinnya. Maka nanti menjadi sin kuadrat A, itu nilainya sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Maka menjadi seperti ini. Oke, bukalah tanda kurungnya, kalikan minus 2 ke dalam, menjadi 1 kurang 2 tambah 2 cos kuadrat A. Maka saya letakkan di sini 1 kurang 2 itu minus 1, maka menjadi kurang 1 di sini, maka supaya mudah melihatnya, maka menjadi 2 cos kuadrat A dikurang 1. Jadi ada 3 rumus cos 2A. Yang paling penting adalah kalian tahu menurunkan rumusnya itu. Kenapa bisa muncul rumus kedua dan kenapa bisa muncul rumus ketiga. Dari mana idenya? Idenya adalah dari identitas trigonometri. Lalu ide rumus pertama sama seperti ide untuk menurunkan sin 2A. Yaitu adalah dari rumus jumlah 2 sudut. Gitu. Jadi ada 3 ya. Nah, nanti yang mana yang dipakai dari soal, bisa saja ketiga-tiganya dipakai. Atau salah satunya saja tergantung dari jenis soalnya seperti apa. Kadang-kadang bentuk soal-soal yang seperti ini adalah dalam bentuk pembuktian rumus. Jadi kadang-kadang bukan yang ditanyakan nilai cos 2A-nya, tapi pembuktian rumus. Misalnya ruas kiri mengatakan apa harus sama dengan ruas kanan. Nah, bagaimana cara mengolah itu tergantung kebutuhannya. Jadi pemakaiannya tergantung dari kebutuhannya. Tiga-tiganya
benar, gitu ya. Nah, yang terakhir dalam penurunan rumus yaitu adalah tangen 2A. Jadi ada sin 2A, cos 2A, tan 2A. Nah, untuk tangen 2A idenya sama, jumlah sudut. Kalau yang sebelumnya yaitu adalah tan A tambah B. Tan A tambah B sambil mengulang lagi, mengingat lagi rumusnya, itu adalah tan A tambah tan B per 1 kurang tan A tan B. Sekarang B-nya nggak ada. Dia sejenis A tambah A. Maka nanti nilainya akan menjadi tan A tambah tan A per 1 kurang tan A kali tan A. Atau nilainya adalah 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A. Gitu ya. Nah, ini dia adalah merupakan skema dari penurunan rumus untuk sudut rangkap. Kalau kalian lupa, maka ingat ide untuk penurunannya itu dari mana. Oke. Nah, tetapi kalau misalkan kalian bisa mengingatnya, itu akan jauh lebih cepat, terutama dalam menjawab soal-soal yang berkaitan dengan ini ya di ujian. Berarti saya buat nih kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu adalah ini sin 2A, sambil dihafal ya. Sin 2A itu adalah 2 sin A cos A. Ingat, 2-nya maka menjadi A. Oke, berarti kalau misalnya nanti sin A saja, berarti 2 sin setengah A cos setengah A. Jadi ini 2, maka ini berubah menjadi setengahnya. Jadi 1, 1. Kalau di sini 4, di sini 2, 2. Kalau di sini 6, maka di sini 3, 3. Oke, lalu kemudian rumus cos. Rumus cos itu ada 3. Rumus dasarnya adalah cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Diturunkan menjadi 1 kurang 2. Jadi kalau dia pakai sin itu 1 kurang 2 sin kuadrat A. Kalau dia pakai cos kuadrat berarti 2 cos kuadrat A kurang 1. Nah, nanti rumus ini akan banyak sekali dipakai di kelas 3, yaitu adalah limit trigonometri. Oleh karena itu kalian harus benar-benar paham mengenai ini. Ingat, kenapa slide saya itu bentuknya adalah tangga? Karena kalian harus paham di sini supaya bisa melangkah ke jenjang yang berikutnya. Oke, lalu kemudian yang ketiga, kesimpulannya adalah tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A. Ingat bahwa A itu hanya sebuah pemisalan. A itu bisa diubah menjadi alfa, beta, atau sudut-sudut yang lainnya. Oke. Nah, kita akan bahas, tadi sudah rumusnya, sudah kita turunkan. Sekarang kita akan beralih ke indikator yang keempat, yaitu adalah kalian mampu menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan rumus sudut rangkap. Oke, jadi ada 4 soal di sini yang mewakili. Yang pertama yaitu adalah jika tangen alfa sama dengan 8/15 pada kuadran pertama. Ini penting sekali untuk menentukan nilai positif dan negatif dari yang lain. Tapi karena di sini kuadran pertama, maka semuanya bernilai positif ya. Maka hitunglah di sini berapakah nilai daripada sin 2 alfa, dan yang kedua adalah ini cos ya, cos 2 alfa. Oke, ini cos 2 alfa karena tadi kita hubungannya adalah dengan cos 2 alfa. Sorry, di sini diganti. Nah, berarti nanti solusinya gimana? Maka balikkan lagi dia ke segitiga. Oke. Nah, kalau misalnya kita balikkan dia ke segitiga, ingat bahwa tan itu adalah desa, depan per samping. Depannya 8, sampingnya 15, kira-kira miringnya berapa? Saya butuh respon satu orang secara cepat. 8 kuadrat tambah secara Pitagoras 15 kuadrat. 8 kuadrat itu 64 ditambah 15 kuadrat. 17, Sir. Oke, good. 17. Ya, bagi mereka yang sudah tahu triple Pitagoras itu akan langsung cepat, nggak perlu dihitung, langsung dia 8, 15, 17 gitu ya. Tapi kalau dihitung, oke, good. Thank you responnya.
Nah, berarti nanti dari sini adalah segitiganya kan gini ya, berarti sudah tahu semua. Nah, kalau misalkan dia sudah tahu semua sisi-sisinya, udah tinggal dimasukkan saja. Sin 2A, sin 2A itu tadi nilainya adalah 2 sin A cos A. Sin demi depan miring, berarti 8/17. Cosnya adalah sami, samping miring, 15/17. Sudah tinggal dihitung secara aljabar, ya kan? Maka hasilnya adalah 240/289. Oke, nah soal B sudah saya ubah ya, cos 2 alfa. Nah kalau misalkan soal B-nya adalah cos 2 alfa, maka kita mau pakai rumus yang mana? Terserah. Karena cos 2 alfa itu banyak, ada 3 rumusnya. Nah berarti salah satunya saja. Kan tujuan kita adalah mencari nilai. Kalau dia mencari nilai, maka nanti masukkan saja salah satunya. Kalian suka yang mana gitu ya. Nah, berarti kalau saya buat ke yang pertama. Karena cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A bisa ditentukan dari hubungan segitiga ini. Berarti nanti nilainya adalah 15/17 kuadrat kurang 8/17 kuadrat. Langsung saja berarti nilainya adalah 161/289. Jadi ini soal nomor 1, penekanannya adalah kalian bisa menentukan korelasi antara tangen, sinus, kosinus. Gitu dia. Jadi kalau misalnya pun pertanyaannya diubah menjadi sekan 2 alfa. Nah kalau misalkan sekan 2 alfa, ingat bahwa sekan itu adalah seperapa? Sekan. S, ya kan? Berarti nanti jadinya adalah cos. Oke, kalau misalkan sekannya yang ditanyakan, ya berarti kita tinggal balikkan saja cosnya. Gitu. Oke, jadi ini akan berkembang sekali pertanyaan untuk jenis yang nomor 1. Lalu, kita buat adalah untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 2, di situ dikatakan bahwa sin A kurang cos A sama dengan P. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai daripada sin 2A. Nah, kalau misalnya kita lihat bahwa sin 2A itu cuma satu rumusnya. 2 sin A kali cos A. Berarti yang dikasih tahu ini harus mengarah ke sana. Oke, masalahnya yang dikasih tahu itu hanya pengurangan. Supaya muncul 2 sin A cos A, maka dibutuhkan ide. Idenya adalah, kuadratkan kiri dan kanan. Ya, jadi kuadratkan kedua ruas. Kenapa dikuadratkan? Karena kalau misalkan ini dikuadratkan, maka nanti hasilnya itu adalah sin kuadrat A tambah. Ingat ya, tambah itu dari mana? Karena ini minus. Minus dikuadratin jadi tambah. Tambah cos kuadrat A kurang 2 kali seluruhnya. 2 sin A cos A. Ini 2 sin A cos A itu adalah penjabaran daripada sin 2A. Sin kuadrat A tambah cos kuadrat A adalah identitas. Maka di sini nilainya 1. Dikurang. Ini nilainya adalah sin 2A. Lalu P-nya kuadrat ya, karena perlakuan kiri harus sama dengan perlakuan kanan. Kalau kiri dikuadratkan, maka kanan juga harus dikuadratkan. Maka jadi P kuadrat. Maka sin 2A-nya itu menjadi 1 dikurang P kuadrat. Ya, ingat bahwa di sini kan negatif nih. Berarti kan tadi pertama min sin 2A sama dengan P kuadrat kurang 1. Tapi kan yang ditanya sin 2A bukan min sin 2A. Maka sin 2A balikkan. 1 dikurang P kuadrat. Itu adalah untuk soal yang kedua. Oke, jadi bentuk seperti ini sudah mirip-mirip seperti idenya bagaimana. Ya, jadi bukan hafalan rumus lagi. Selain kita hafal, kita juga harus butuh idenya. Oke, nah baru
Yang ketiga. Yang ketiga, jenisnya bisa saja dalam bentuk pembuktian rumus. Gitu. Jadi bukan mencari berapa nilainya, makanya saya buat di awal itu adalah penurunan rumus supaya kalian bisa untuk terbiasa membuktikan sebuah perumusan. Oke, tunjukkan bahwa cos X kali 1 kurang cos 2X sama dengan sin X sin 2X. Nah, ingat bahwa sama dengannya itu menuju ke sinus. Nah, berarti di sini ada cos. Maka ubahlah si cos 2X ini dengan sinus. Itu idenya dulu. Karena cos 2X itu punya 3 rumus. Maka yang mana yang dipakai? Yang dipakai adalah yang ada kaitannya dengan sinus. Yaitu adalah 1 kurang 2 sin kuadrat A. Atau kuadrat X pada kasus kita. Oke. Nah, berarti nanti solusinya adalah nih. Jadi saya buktikan yang kiri, nanti akan menghasilkan yang kanan ya. Berarti ini cos 2X, saya ubah menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat X. Buka kurungnya, kalau dibuka kurungnya menjadi 1 kurang 1 tambah 2 sin kuadrat X. Kalikan, ini 1 habis. Ya kan? Maka jadinya adalah cos X kali 2 sin kuadrat X. Masih cos X, sedangkan di sini adalah sin X. Ingat bahwa nilainya menjadi tukar. Oke, kalau ditukar berarti atau dipindah, digeser saja 2 cos X kali sin kuadrat X. Oke, sin kuadrat X-nya dijabarkan. Sin kuadrat X itu apa? Sin X kali sin X. Oke, ingat ya, sin kuadrat X-nya hanya dijabarkan, nggak ada pakai rumus lain. Sin kuadrat X adalah sin X kali sin X. Lalu 2 sin cos. Nah, 2 sin cos itu adalah sin 2X. Sin X yang ini adalah penjabaran dari yang ini tadi. Sin X-nya di sini, lalu sin-nya di sini kan jadi sin kuadrat ini. Nah, ini adalah merupakan rumus dari sin 2X. Maka dia tertunjuk. Karena di sini disuruh tunjukkan. Maka keterangannya adalah tertunjuk. Sin X kali sin 2X. Oke, yang terakhir. Ini adalah yang terakhir, yaitu adalah kita disuruh buktikan bahwa sin 3A itu nilainya adalah 3 sin A kurang 4 sin pangkat 3A. Ya, ini sin 3A. Nah, kalau misalnya kita jabarkan, idenya adalah sin 3A itu berarti sin A tambah A. Jadi jangan bagi 2 ya. Karena tidak ada di sini pecahan gitu. Kenapa nggak saya buat ini 3/2A tambah 3/2A? Karena di sini rumusnya tidak ada pecahan. Maka 3 diubah menjadi 2 tambah 1. Oke, maka seperti biasa. Sin itu jabarkan jadi sin cos, cos sin. Sin 2A, cos A, cos 2A, sin A. Sin 2A, hafalan rumus. 2 sin A cos A, sudah diubah. Cos 2A, hafalan rumus. Oke, tapi di sini ada 3 rumusnya. Yang mana yang dipakai, lihat di sini kuadrat. Kalau dia kuadrat, berarti ubahlah menjadi yang di sini. Cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Oke, nah baru kemudian kalikan ke dalam. Cos-nya ini berubah menjadi cos kuadrat. Kalau dikalikan ini berarti jadinya adalah sin A cos kuadrat A kurang sin pangkat 3. Sudah muncul sin pangkat 3-nya. Tapi di sini 4, di sini masih 1. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Lihat di sini sama kan? Sin A cos kuadrat A, sin A cos kuadrat A. Maka 2 tambah 1 jadi 3. 3 sin A cos kuadrat A kurang sin pangkat 3A. Sudah mirip. Tapi di sini nggak ada cos. Di sini ada cos. Oke, maka cosnya ubah.
Nah, pakai apa? Pakai identitas trigonometri. Cos kuadrat A tambah sin kuadrat A sama dengan 1. Maka cos kuadrat A itu adalah 1 kurang sin kuadrat A. Oke, diubah ke sini. Ini juga tergantung kebutuhan sebenarnya. Kenapa harus di sini? Karena kita harus mengubah dalam bentuk sinus. Jadi butuh pengubahan cos kuadrat ubah ke sini. Gitu ya. Nah, berarti nanti jadinya apa? Jadinya kalikan ke dalam. 3 sin A dikurang 3 sin pangkat 3A dikurang sin pangkat 3. Jadi minus 3 kurang 1. Maka jadinya 4 sin pangkat 3A. Terbukti nilainya. Jadi ingat bahwa kalau misalkan dia pembuktian, jadi kayak kita sudah, analoginya adalah kita sudah punya berbagai jenis pisau. Oke, lalu kemudian kita misalkan disuruh untuk memotong, misalnya adalah kayu. Yang kedua, kita disuruh memotong, misalnya adalah tulang, seperti itu. Nah, dari jenis-jenis pisau yang sudah kita miliki, tentunya tidak semuanya pisau-pisau tersebut bisa dipergunakan untuk memotong bahan yang akan kita potong. Maka pilihlah pisau yang tepat. Sama seperti ini, ketika kita disuruh membuktikan atau menunjukkan sesuatu, kita sudah punya banyak sekali rumus. Ya, kita sudah punya rumus identitas, kita sudah punya dasar trigonometri, kita sudah punya jumlah dan selisih sudut. Nah, dari rumus-rumus ini diolah bagaimana caranya supaya bisa pembuktian. Maka secara level kognitif pengetahuan, pembuktian itu jauh lebih tinggi levelnya dibandingkan dengan menentukan hasil dan menghafal rumus. Gitu. Jadi start belajarnya dari mana? Start belajarnya adalah untuk bisa menghafal, kalian harus sering menjawab soal-soal yang berkaitan dengan hafalan. Menentukan, nanti yang ditanyakan adalah hasil. Nah, setelah hasilnya kalian sudah kuasai dengan baik, yang tadi angka-angka itu misalnya hasilnya 230 per berapa gitu ya. Nah, lanjutlah ke soal yang tipenya seperti ini, yaitu adalah untuk jenis yang pembuktian-pembuktian supaya makin oke lagi pengetahuannya. Ya, saya rasa ini saja dari saya, cukup sampai di sini gitu ya, berkaitan dengan yang namanya rumus sudut rangkang. Terima kasih buat yang sudah bergabung, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya. Semoga pandemi segera selesai dan kalian bisa kembali lagi ke sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.